Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini saya mau sharing kepada teman-teman tentang bagaimana cara mengatur settingan pada kamera HP ya, untuk digunakan motret agar foto yang kita hasilkan nanti bisa diterima atau approve di Shutterstock kontributor. Oke, langsung saja kita buka pada kamera HP. Nah, di sini kita akan coba memotret mainan ya, mobil Hot Wheels atau diecast. Ini saya menggunakan HP Samsung Galaxy S7, termasuk HP jadul, tapi insya Allah kameranya masih bisa digunakan. Nah, sekarang kita masuk ke pengaturan kamera. Untuk kamera belakang ini kan 12 megapiksel, ini sebaiknya dimaksimalkan saja. Misalkan teman-teman pakai yang 40 megapiksel, pakai yang 40, jangan pakai yang 12 atau pakai 20. Sebaiknya dimaksimalkan pada resolusi yang ada. Terus sekarang kita, nah ini untuk timer ini sebaiknya diaktifkan. Kita pakai yang 2 detik saja, gunanya untuk meminimalisir goncangan ya saat kita menekan tombol shutter. Terus misalkan teman-teman HP-nya ada fitur HDR, itu sebaiknya diaktifkan karena nanti bisa untuk menambah kekayaan warnanya, jadi warnanya lebih, misalkan yang shadow-nya lebih terang, terus yang pada highlight itu lebih redup ya, jadi bisa seimbang gitu. Terus sekarang kita, nah ini misalkan teman-teman di pengaturan kamera itu ada yang namanya garis kisi, itu fungsinya untuk membantu teman-teman meletakkan komposisi pada objeknya ya. Itu diaktifkan saja. Terus untuk ini nih, untuk tag lokasi, atau biasanya kalau teman-teman HP-nya ada yang watermark itu dinonaktifkan, karena nanti untuk foto yang kita kirim ke di Shutterstock harus tanpa tulisan atau tanpa watermark. Nah, mungkin cukup segitu teman-teman settingan kameranya. Sekarang kita coba mulai motret. Nah, ini namanya garis kisi-kisi itu seperti ini teman-teman. Ini yang garis ada 9 kotak ini fungsinya untuk membantu kita pada komposisi, untuk meletakkan objek yang tepat, yang enak dipandang gitu. Nah, ini sebaiknya teman-teman letakkan pada sepertiga bagian. Jadi misalkan ini yang di sebelah sini sepertiga bawah, atau bisa juga di sepertiga atas. Kita coba ambil dari berbagai sudut ya. Oh ya teman-teman, ini mobil ini ada tulisannya ya, ada merek tulisan Toyota, dan di belakang ada tulisannya juga. Itu sebaiknya jangan sampai terlihat, karena nanti kalau terlihat fotonya akan ditolak kalau tidak dalam format editorial. Harus pakai kalau misalkan ada tulisannya, nanti kita mengirimnya pakai format editorial. Tapi sebaiknya kalau bisa itu jangan sampai ada tulisan yang terlihat, jadi kita bisa mengirim dalam format komersial. Nah, ini ada tulisannya teman-teman, sebaiknya jangan sampai terlihat. Tapi misalkan nanti ada tulisan terlihat pada fotonya, teman-teman bisa mengirimkan dalam format editorial. Nanti di video selanjutnya teman-teman saya akan sharing perbedaan komersial dan editorial. Kita ambil dari berbagai angle ya, jadi nanti dalam satu objek itu bisa menghasilkan banyak foto untuk kita kirimkan ke Shutterstock. Nah, ini teman-teman, sebaiknya teman-teman jangan sampai melakukan zooming saat memotret menggunakan HP, karena nanti kualitas fotonya akan turun sangat jauh ya, kecuali kalau memakai kamera DSLR. Kalau HP sebaiknya teman-teman maju atau mundurkan kamera HP-nya, jangan di zooming pada kamera HP-nya. Sebaiknya teman-teman maju atau mundur. Sekarang kita coba potret satu kali lagi. Oke. Coba kita lihat hasil fotonya tadi. Nah, ini ada beberapa ya.
Nanti kita bisa edit dulu, atau kalau misalkan teman-teman merasa sudah cukup puas, tinggal langsung diupload. Nah, jadi seperti itu teman-teman, tips dari saya untuk memotret menggunakan kamera HP dan cara mengatur settingannya. Mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan sampai selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe, monggo silahkan di subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng agar teman-teman mendapat pemberitahuan ketika saya upload video baru selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.